Ini untuk videonya sendiri tadi 10 menit ya. 10 menit itu setelah kita render itu nanti akan jadi 1,2 giga. Di sini ya keterangannya. Kita ekspor, kita nyalakan untuk, nah GPU-nya baru bangun guys. Oke ya, langsung GPU-nya dia bekerja. Kita lihat untuk render 1 giga ini hanya butuh 1 menit ya. Tuh, tinggal 44. Ini lumayan cukup kenceng guys. Oke guys, setelah kita ganti RAM beberapa waktu lalu ya, ini baru sempat saya spill untuk kecepatannya ini cukup lumayan guys. Saya pakai dari kemarin-kemarin itu cukup bagus ya. Pertama-tama kita lihat dulu untuk sekarang ya. Ini posisi saya sedang menjalankan Adobe Premiere Pro CC 2003. Ini saya sedang edit YouTube. Untuk konten YouTube saya nggak pakai audio apa itu ya, pakai transisi hanya video dipotong-potong saja seperti ini. Kita buang yang apa sih ya, yang gagal di shoot, atau kita kadang lupa narasinya mau ngomong apa, kita potong seperti itu saja ya guys. Jadi nggak pakai transisi, nggak pakai suara-suara aneh-aneh. Jadi kontennya original ya, begitu apa sih namanya, biarpun kurang begitu menarik ya, tapi intinya original. Ini buat keperluan monetisasi sih ya. Jadi apabila ada suara-suara atau musik itu kan biasanya malah kena copyright ya. Oke, kita lihat saat ini untuk GPU-nya dia panasnya 50 derajat. Terus memorinya terpakai 405 MHz ya. Untuk RAM sendiri terpakai 10. Nah, ini belum apa-apa saja sudah sepakai 10 MB ya guys. 10 GB ya. Nah, padahal di awal ini komputer hanya RAM bawaan itu hanya 8 GB. Jadi kan wah, sudah ini banget ya, sudah apa sih lah, sudah ngos-ngosan banget dijalankan untuk aplikasi-aplikasi saat ini ya. Ini 10 GB kita bisa itu sih, kita klik yang ini ya. Kita free up memori, dia turun jadi 8,6, 8,3. Oke, terus turun jadi 7. Dan ini GPU-nya tidur guys, belum bekerja lagi ya. Tadi sempat kerja sebentar terus tidur. Ini yang kerja hanya GPU-nya saja. GPU-nya juga kerjanya masih di bawah ya. Ini kalau kita ngerender nanti bakalan naik ya, kadang sampai ke sini kalau maksimal. Oke ya, berarti sekarang HDD-nya ini aman, masih lega banget. 476 GB ya. Ini 512 GB. Terus RAM-nya ini 32 GB ya. Kemarin kan saya beli satu lagi jadi 32 GB dual channel. Ini sudah sangat lega sekali. Kita kembali ke Premiere Pro. Kita akan melakukan rendering ya. Rendering itu proses itu setelah video kita potong-potong seperti ini, kita akan membuat jadi video lah. Intinya seperti itu. Kita tekan Ctrl sama M. Kita tekan Ctrl M. Kok nggak bisa? Sebentar. Ini kenapa nih? Kalau nggak langsung klik ekspor saja di sini. Kemungkinan ini gara-gara itu tadi ya. Gara-gara kita kompres untuk RAM-nya tadi. Jadi aplikasi-aplikasi atau yang sedang berjalan tadi semuanya close ya, seperti itu. Oke, ini settingan saya untuk Premiere Pro itu sangat apa sih ya, sederhana sekali ya. Untuk video dari kamera itu 29,97 fps. Untuk outputnya ini setelah di render di Premiere Pro itu saya kecilkan ya, menjadi 23 fps saja. Nih, ini kan banyak pilihannya guys.
Tadinya kan ini 29 fps, tapi saya turunkan menjadi 23 fps karena ini untuk kebanyakan konten kreator itu pakainya yang untuk itu sih, apa sih namanya ya? Sebentar. Aku lupa namanya. Ya, buat video-video seperti itulah. Sinematik ya, seperti itu ya. Jadi pakai frame rate yang ini. Terus ini free sampling. Ini VBR-nya saya cuma pakai satu pas saja ya. Biasanya sih saya pakai 2 pas, tapi ini kelamaan proses rendernya. Saya pakai yang satu pas saja. Terus ini dibuat 16. Udah sih, seperti itu saja. Ini untuk videonya sendiri tadi 10 menit ya. 10 menit itu setelah kita render itu nanti akan jadi 1,2 giga. Di sini ya keterangannya. Kita ekspor, kita nyalakan untuk, nah, GPU-nya baru bangun, guys. Oke ya, langsung GPU-nya dia bekerja. Kita lihat untuk render 1 giga ini hanya butuh 1 menit ya. Tuh, tinggal 44. Ini lumayan cukup kenceng, guys. Kalau di awal kan waktu memorinya 8 giga itu wah, ngos-ngosan. Setelah saya belikan yang 16 giga itu cukup kencang, dan sekarang sudah lebih kencang lagi, guys. Berarti hitungannya sekitar video 1,2 giga itu selesai dalam 1 menit ya, 60 detik sih. Ya sudah 100% nih, bentar lagi. Nanti GPU-nya akan tidur lagi, guys. Dia kalau butuh kerja berat, dia bangun. Kalau sudah selesai ngerender, dia nanti akan kembali mati. Sudah mulai turun. Ya, sudah tidur lagi, guys. Ini menandakan proses renderingnya sudah selesai ya, kita cek ya. Ya, sudah selesai. RAM-nya ternyata tidak memakan banyak ya, guys. Hanya 6 GB. CPU-nya masih bangun. Ya, tidur lagi. Kalau ini memori ini CPU memang kerja terus ya, guys. Kalau ini GPU-nya kalau ada kerja berat baru dia akan bangun. Udah sih, biasanya ini nggak saya simpan. Kalau seperti ini saya close saja, simpan no. Untuk hasil jadinya itu di sini ya, di dokumen Adobe Premiere Pro 23. Terus ini dia, ini hasil videonya, guys. 20 digit sudah saya masukkan. Ini tadi saya sedang mengisi meter listrik ya, karena ada diskon 50% dari PLN. Dapat. Oke lah, sampai di sini dulu. Sampai di video selanjutnya. Bye.